Rumah kecil di padang rumput. Bagian 23 Pekik Perang Orang Indian. Keesokan harinya, sambil bersiul-siul Pa berangkat untuk membajak tanah. Tengah hari ia pulang, tubuhnya hitam oleh abu padang rumput. Tetapi ia gembira, rumput-rumput mati kini tak ada lagi, tak menyulitkan pekerjaannya. Tetapi ada rasa kekhawatiran tentang orang-orang Indian. Makin banyak orang Indian berkumpul di lembah sungai. Asap api unggun mereka tampak jelas di siang hari, sementara malam hari penuh dengan suara ribut mereka. Pa mulai sering pulang sebelum waktunya dari ladang. Pekerjaan sehari-hari dikerjakannya lebih siang. Peti, Buni, si sapi dan anaknya lebih siang pula dimasukkannya ke dalam kandang. Mereka tak lagi diperbolehkan merumput di halaman, di cahaya bulan yang dingin. Bila bayang-bayang gelap mulai muncul di padang rumput, dan angin tidak ribut, suara-suara orang-orang Indian terdengar makin jelas dan nyata. Pa membawa Jack masuk ke dalam rumah. Pintu dikancing dan dipalang. Tak seorang pun diperbolehkan keluar rumah sebelum pagi tiba. Malam merambat menelan rumah kecil itu. Kekelaman malam menakutkan. Malam penuh dengan pekikan orang-orang Indian. Dan suatu malam suara itu ditambah dengan gemuruhnya suara genderang-genderang. Dalam tidurnya Laura mendengar terus suara teriakan serta genderang orang-orang Indian itu. Ia mendengar Jack mencakar-cakar lantai sambil menggeram. Kadang-kadang Pa bangkit dari tidurnya dan ikut mendengarkan lebih seksama. Suatu malam ia mengeluarkan alat pencetak peluru dari kotak di bawah tempat tidur. Lama sekali ia duduk dekat api, mencetak peluru. Baru berhenti setelah timahnya habis. Laura dan Mary tidak tidur, memperhatikan Pa. Belum pernah ia membuat peluru sebanyak itu. Mary berkata, "Mengapa Pa membuat begitu banyak peluru, Pa?" "Oh, untuk mengisi waktu saja. Tak ada pekerjaan lain," sahut Pa, dan ia mulai bersiul-siul lagu gembira. Tetapi siang tadi ia bekerja di ladang sepanjang hari, ia begitu lelah hingga tak mau memainkan biolanya. Mestinya ia pergi tidur, dan bukannya duduk sampai larut malam membuat peluru. Tak ada lagi orang-orang Indian yang berkunjung ke rumah. Sudah berhari-hari Mary dan Laura tak melihat seorang Indian. Mary tidak senang bermain di luar rumah lagi. Terpaksa Laura bermain sendirian, tetapi ia merasakan ada sesuatu yang aneh di padang rumput, ia tak merasa aman. Seolah-olah padang rumput menyembunyikan sesuatu. Kadang-kadang Laura merasakan seolah-olah ada sesuatu yang mengintipnya. Sesuatu merayap di belakangnya. Sering ia berpaling dengan cepat. Tetapi ia tak melihat apa-apa yang mencurigakan. Tuan Scott dan Tuan Edwards, keduanya membawa senapan, menemui Pa di ladang. Mereka berbicara cukup lama, kemudian pergi lagi. Laura sedikit kecewa karena Tuan Edwards tidak singgah dulu ke rumah. Waktu makan siang Pa berkata pada Ma bahwa beberapa orang tetangga mereka mengusulkan untuk membuat kubu. Laura tak tahu kubu itu apa. Pa berkata pada Tuan Scott usul itu usul tolol. Katanya pada Ma, jika kita membuat kubu, belum sampai kubu itu selesai kita akan terpaksa menggunakannya. Kita tidak boleh menunjukkan bahwa kita merasa takut. Mary dan Laura saling pandang. Mereka tahu tak ada gunanya bertanya. Mereka pasti akan diberitahu bahwa tak sopan anak-anak berbicara sementara makan sebelum mereka ditanya lebih dahulu. Atau bahwa anak-anak itu hanya untuk dilihat, dan bukannya didengar. Sehabis makan, Laura bertanya pada Ma apa arti kubu. Ma berkata kubu itu sesuatu yang akan membuat anak kecil bertanya-tanya. Artinya orang-orang dewasa memberitahukannya padamu. Mary memandang pada Laura dengan pandangan yang berarti, benar, tak mau enggak. Laura tak tahu mengapa Pa berkata mereka tak boleh bersikap takut. Pa tidak pernah takut. Laura tak ingin bersikap takut, tetapi sesungguhnya ia takut. Ia takut pada orang-orang Indian. Jack tak pernah lagi menidurkan daun telinganya ataupun tersenyum kepada Laura. Bahkan saat Laura mengusap-usap kepalanya, daun telinga Jack berdiri tegak dan bulu-bulunya pun berdiri. Bibirnya terangkat memperlihatkan gigi-giginya, matanya memerah-marah. Tiap malam ia menggeram makin cepat dan makin liar. Di tengah malam Laura terbangun bangkit duduk dan menjerit. Suatu suara yang menakutkan telah membuat sekujur tubuhnya berkeringat dingin. Ma cepat mendekatinya, dan berbisik dengan suaranya yang lembut, "Diamlah, Laura, jangan membuat Kari terbangun." Laura mendekap Ma. Ternyata Ma telah berpakaian. Bukan pakaian tidur. Api dipadamkan. Rumah gelap. Tetapi Ma belum tidur. Cahaya bulan masuk lewat jendela. Daun pintunya terbuka sedikit. Pa berdiri di samping jendela,
di tempat gelap, membawa senapan. Dari kejauhan suara genderang menggila, juga jeritan-jeritan orang-orang Indian. Suara yang tadi membangunkan Laura terdengar lagi. Tubuh Laura melemas karena takut. Hampir saja ia jatuh. Rasanya tak ada lagi tempat berpegang, tak ada lagi tempat berpijak. Untuk beberapa lama ia tak bisa berbicara. Akhirnya ia menjerit, "Apa itu? Suara apa itu? Oh, Pa, apa itu?" Tubuhnya gemetar, perutnya mulas. Suara genderang berdentam-dentam, suara jeritan mengalun-alun, Ma memeluknya rapat-rapat. Pa berkata, "Itu peperangan orang Indian, Laura." Ma mencoba mencegah Pa, tetapi Pa berkata, "Lebih baik bila mereka tahu juga, Caroline." Pa menerangkan pada Laura bahwa itulah cara orang-orang Indian berbicara tentang perang. Mereka hanya berbicara saja serta menari-nari mengelilingi api. Tidak akan sungguh-sungguh berperang. Mary dan Laura tak usah takut. Ada Pa, ada Jack, dan ada tentara di benteng Gibson dan benteng Dodge. Jadi jangan takut, Mary dan Laura, kata Pa lagi. Laura bersuara agak tertahan, "Tidak, Pa." Tetapi sesungguhnya ia ketakutan. Mary tak bisa berkata apa-apa. Ia gemetar di dalam selimut. Carrie menangis. Ma mengambilnya, membawanya ke kursi goyang dan memangkunya sambil bergoyang-goyang. Laura merangkak dari tempat tidur, mendekap kaki Ma. Mary tak berani ditinggal sendirinya. Ia pun turun dan merapat di punggung Laura. Pa masih berdiri, dekat jendela dengan sikap waspada. Genderang-genderang itu seakan-akan berdentam-dentam tepat di dalam kepala Laura. Dentamannya menggetarkan bagian dalam tubuhnya. Jeritan-jeritan tajam itu lebih menakutkan daripada lolongan serigala. Ada lagi sesuatu yang menakutkan, yang pasti tiba. Dan benar juga, pekik peperangan itu. Impian buruk tak akan lebih menakutkan daripada malam itu. Bila kita bermimpi buruk, kita bisa bangun. Tetapi ia kenyataan. Kita tak bisa melarikan diri dari kenyataan. Setelah pekik perang itu selesai, Laura masih juga menggigil ketakutan. Ia masih juga di dalam rumah yang gelap, mendekap kaki Ma. Ia tak bisa bangun untuk lari dari pekik tadi. Ma juga gemetar. Lolongan Jack terputus menjadi geram. Carrie menangis lagi. Pa mengu dahi sambil berkata, "Wah, belum pernah kudengarkan sesuatu seperti ini," kata Pa. "Bagaimana mereka belajar meneriakkannya?" "Ya." Tak ada yang menyahut. Bila mereka berperang, rasanya mereka tak perlu senjata, pekik itu saja sanggup membuat siapapun jatuh mati ketakutan, kata Pa lagi. Mulutku jadi begitu kering hingga aku tak dapat bersiul untuk menghibur hatiku. Ambilkan aku air Laura. Ini membuat takut Laura sedikit hilang. Diambilnya air dengan gayung dan diantarakannya kepada Pa di dekat jendela. Pa menerima gayung tadi dan tersenyum. Ini membuat Laura makin merasa aman lagi. Pa minum sedikit, tersenyum lagi dan berkata, "Nah, kini aku bisa bersiul." Lah benar-benar bersiul untuk menunjukkan pada Laura bahwa ia kini betul-betul mampu. Kemudian ia berhenti untuk mendengarkan. Laura juga, dari kejauhan, terdengar derap kaki kuda dipacu. Makin lama makin keras. Makin dekat, dari satu sisi rumah terdengar genderang berdentam cepat serta jerit-jerit seram. Dari sisi lainnya suara kaki seekor kuda yang makin lama makin dekat. Makin dekat, hingga akhirnya derap kaki kuda itu terdengar keras sekali. Melewati halaman rumah dan langsung menuju perkampungan orang-orang Indian. Dalam cahaya rembulan sekilas Laura melihat punggung kuda yang berpacu cepat itu. Di punggung itu duduk seorang Indian, berselimut, dengan kepala seorang Indian di atasnya, bulu-bulu hiasan kepala melambai-lambai dan laras senapan mengkilap di belakang leher kuda. Hanya itu yang dilihatnya, kuda itu berlari begitu cepat. Sesaat saja padang rumput itu telah menjadi kosong lagi. Pa sama sekali tak bisa mengira-ngira apa yang terjadi. Katanya orang yang baru lewat itu si orang Osage yang dulu pernah bertamu dan berbicara bahasa Perancis dengannya. Kata Pa, apa yang dikerjakannya, malam-malam begini, berpacu seperti orang gila. Tak ada yang menjawab, sebab tak ada yang tahu. Genderang terus saja berdentam-dentam, dan orang-orang Indian itu terus saja menjerit-jerit. Berkali-kali pekik peperangan tadi terdengar lagi. Namun lama-kelamaan jeritan-jeritan itu makin berkurang, makin perlahan. Akhirnya Carrie jatuh tertidur, lelah menangis. Ma menyuruh Mary dan Laura tidur pula. Keesokan harinya, mereka tidak boleh bermain di luar rumah. Pa tidak pergi jauh-jauh. Tak terdengar suatu suara pun dari arah perkampungan orang-orang Indian.
Padang rumput yang luas itu sunyi. Hanya angin yang bertiup melintasi padang rumput yang gundul dan hitam, tanpa suara gemesik rumput karena tak ada lagi rumput. Angin menderu menimpa rumah bagaikan deru deras air di sungai. Malamnya terdengar lagi suara-suara buas dari arah perkampungan orang Indian. Lebih seram dari malam kemarin. Pekik peperangan yang terdengar juga lebih menakutkan daripada impian buruk yang paling menakutkan. Laura dan Mary mendekap Mak erat-erat. Carrie menangis. Pa berjaga-jaga di jendela dengan senapannya. Sepanjang malam Jack berjalan mondar-mandir dan menggeram-geram, dan menjerit bila pekik peperangan terdengar. Malam demi malam demikian terus. Tiap malam lebih buruk daripada malam sebelumnya. Mary dan Laura begitu lelah hingga bahkan dalam ributnya genderang dan teriakan mereka tertidur. Namun mereka selalu terbangun bila pekik peperangan terdengar. Siang-siang harinya sunyi. Namun rasanya siang hari itu lebih tidak tertahankan lagi. Pa tidak lagi bekerja, hanya berjaga-jaga terus. Memasang mata dan telinga. Bajaknya terbengkalai di tengah ladang. Pet, Patty, Bunny, sapi dan anaknya tinggal di dalam kandang terus. Mary dan Laura juga tak boleh keluar rumah. Pa tak pernah berhenti melihat-lihat ke sekeliling padang rumput. Kepalanya cepat berpaling bila ada suara paling kecil sekalipun. Lah hampir tak pernah makan siang. Setiap kali bangkit dan memeriksa keadaan di sekeliling rumah. Suatu hari ia terangguk-angguk di meja, dan tertidur. Mary dan Laura menahan diri agar tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Mereka ingin Pa istirahat dan tidur. Tetapi baru saja beberapa saat Pa telah melompat bangun dan berkata dengan nada marah kepada lain kali cepat bangunkan, jangan sampai aku tertidur. Jack berjaga-jaga, kata Ma lembut. Malam itu keadaannya paling menakutkan. Suara genderang makin cepat, jeritannya makin keras. Suara-suara ini sahut-menyahut di sepanjang lembah sungai, menggema di dinding-dinding jurang. Bersambung-sambungan terus. Seluruh tubuh Laura terasa sakit, terutama di perutnya. Dari jendela Pa berkata, Caroline, agaknya mereka bertengkar. Mungkin mereka akan bertempur sesama mereka. Oh, Charles, mudah-mudahan saja begitu, kata Ma. Semalam suntuk, tak ada waktu senggangnya. Tepat sebelum fajar menyingsing sebuah pekik peperangan mengakhiri itu semua. Dan Laura tertidur di lutut Ma. Laura terbangun. Di tempat tidur, Mary tidur di sebelahnya. Pintu terbuka, dan dari sinar matahari yang masuk Laura mengira hari telah tengah hari. Ma memasak. Pa duduk di ambang pintu. Pa berkata pada Ma, ada serombongan orang Indian lagi mengadakan pertemuan besar di sebelah selatan. Dalam pakaian tidurnya Laura pergi ke jendela, ia melihat di kejauhan sebuah barisan panjang orang-orang Indian bergerak ke arah selatan. Barisan itu keluar dari padang rumput yang hitam, dan menjalar panjang bagaikan ular. Begitu jauh hingga tampaknya orang-orang Indian berkuda itu bagaikan semut saja. Kata Pa pagi tadi dua rombongan besar orang-orang Indian pergi ke arah barat. Sekarang rombongan ini pergi ke selatan. Ini berarti orang-orang Indian di perkampungan Indian itu telah pecah menjadi dua golongan. Mereka agaknya meninggalkan perkampungan yang ada di lembah sungai. Agaknya mereka tak akan pergi bersama-sama memburu banteng. Malam datang cepat sekali, tetapi kali ini tanpa suara. Yang terdengar hanya deru angin. Malam ini kita bisa tidur, kata Pa. Dan benar juga, semalam suntuk mereka tidur nyenyak, mimpi pun tidak. Dan di pagi hari Jack masih juga tidur di tempatnya, sama sekali tak berpindah dari tempat terakhir kali Laura melihatnya sebelum ia pergi tidur. Malam berikutnya sunyi juga, dan mereka bisa tidur nyenyak lagi. Paginya Pa berkata badannya sesegar bunga dan ia akan mengadakan penyelidikan ke lembah sungai. Pa merantaikan Jack ke dinding rumah. Diambilnya senjatanya dan ia berangkat ke arah sungai. Laura, Mary dan Ma tak bisa mengerjakan apapun sementara menanti kedatangan Pa. Mereka tinggal di dalam rumah, berharap-harap agar Pa cepat pulang. Rasanya matahari lambat sekali bergerak hari itu. Tetapi akhirnya Pa datang, menjelang sore, dan tampaknya segalanya beres. Ia telah menyelidiki sepanjang lembah sungai, dari ujung ke ujung, memeriksa beberapa bekas perkampungan orang-orang Indian. Semua suku Indian telah pergi, kecuali suku Osage. Di hutan Pa bertemu dengan seorang suku Osage yang dapat diajaknya berbicara. Orang Osage ini berkata bahwa seluruh suku Indian yang ada, kecuali suku Osage, telah sepakat untuk membunuh semua orang kulit putih di daerah itu. Orang Osage kalah suara hingga mereka akhirnya setuju juga.
Mereka telah siap berangkat untuk menumpas semua orang kulit putih waktu tiba-tiba muncul orang Indian yang berkuda sendirian di tengah malam itu. Orang Indian itu berkuda begitu cepat dan datang dari tempat yang sangat jauh karena ingin mencegah orang-orang Indian membunuh orang-orang kulit putih. Ia suka Osage juga, dan namanya berarti prajurit agung. Soldat Duchenne, demikian namanya, kata Pak. Ia berdebat dengan semua orang-orang Indian, terus-menerus siang dan malam, kata Pa, hingga akhirnya seluruh suku Osage setuju dengan pendapatnya. Kemudian ia berdiri dan berkata pada suku-suku yang lain bila mereka membantai kita orang-orang Osage akan membantai mereka. Itulah yang membuat suasana jadi begitu ribut, malam terakhir yang sangat menyeramkan itu. Suku-suku lain memekik-mekik mengolok-olokkan orang-orang Osage, dan orang-orang Osage memekik-mekik membalasnya. Tetapi suku-suku lain itu tidak berani melawan soldat Duchenne beserta semua orang Osage-nya, karenanya hari berikutnya mereka pergi. Itulah salah seorang orang Indian yang baik, kata Pa. Tak peduli apa kata Tuan Scott, Pa tidak percaya bahwa orang Indian yang baik adalah orang Indian yang mati.